Oke, kemarin aku udah share tentang cara bikin block letter untuk huruf kapital. Dan sebelumnya juga udah ada ini ya. Hari ini aku akan bikin huruf kecilnya. Nah, kita akan bikin huruf kecil yang seperti ini ya. Yeay, yuk kita mulai. Oke, jadi di sini aku akan coba bikin semi live aja ya. Kita akan mulai dengan huruf A. Jadi kita bisa bikin lengkung dulu seperti huruf C gini. Terus ini kasih kayak indent keluar dikit, ke kanan, turun kayak segini ya. Sama, jadi ini atas bawah sama. Terus kalian bisa bikin ini lurus dulu, atau misalnya kalian pengen langsung dibikin kayak lingkaran gitu pun juga nggak apa-apa. Aku bikin aja deh supaya kalian paham maksudku. Jadi ini kan gini kan, terus kalian gini bulat gini tuh juga bisa. Oke, aku akan lanjut ke huruf B. Sama ya. Misal kalian nggak suka ada gininya nih, langsung aja juga boleh kok. Nah, langsung ke sana. Terus ini bikin huruf D kecil di dalamnya. Oke, lanjut ya. Huruf C ini amat mudah karena kita tinggal bikin C besar. Terus kasih gini, bikin C kecil. Udah jadi, gampang kan? Huruf B dan D mirip ya, tapi kita bikin perut gendutnya dulu. Terus naik ke atas, kita bikin tongkatnya itu. Aduh, kencang. Gak apa-apa ya. Terus kita bikin kecil gini. Ini mau kayak yang ini lingkaran doang juga nggak apa-apa. It doesn't really matter. It's okay. Huruf E seperti ini. Aku biasanya gini, terus aku tambahin seberapa yang aku pingin. Terus lurus. Nah, kayak gini. Kalau kalian mau bikinnya lebih rapi juga bisa. Ada yang gini aku tapi kurang suka ya. Gini kan. Gitu, ininya mulus gini loh. Nah, kayak gitu. But I don't really like it. Aku lebih seneng yang ini. Menurut aku yang sininya ada lancipnya ini tuh lebih estetik aja. But if you like this one, that's okay too. It's up to you. Oke, kita ke F. F itu agak rumit ya. Jadi kita bikin gini dulu. Terus kita bikin ke kiri, turun, kanan, berhenti karena ini nanti harus satu garis. Terus turun ke sini. Yang ini lanjutin dulu turun. Bikin ininya gini, terus ini. Nah, baru turun. Set. Oke, huruf F. Terus huruf G kita bikin perut gendutnya dulu. Turun, bikin ekornya. Terus gini. Kalau lebih mudahnya gini naik. Tapi ya yang ku kerjakan sebaliknya. Huruf G beres, lucu sih bentuknya. Kecambah. Huruf H. Tinggi sekali, seperti harapan orang tua. H. Paling gampang kita bikin kayak persegi panjang tapi berdiri. Terus bikin lingkaran. Huruf J. Jadi ini kalau misalnya yang gampangnya kalian bikin J kecil, J lagi lebih besar, terus dihubungkan dua garisnya, terus dikasih lingkaran di atasnya. Lalu K, inget ya huruf K itu seperti aku sudah sering sebut di video-videoku yang cara menulis rapi, itu tinggi ininya, bentar, pensil, tinggi sini dan sini itu berbeda ya. Jadi yang kakinya ini lebih tinggi daripada satunya. Karena kalau sama, ini namanya huruf kapital. I will show you. Nah, ini kan tingginya sama. Yang sama gini berarti itu huruf kapital ya, huruf besar. Kalau huruf kecil, kakinya yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Menyusahkan kehidupan saja Maria ini. Adanya penghapusnya ini guys, karena aku kemarin kerja di depan, jadi aku bawa semua alat tulisku ke depan. Malah curhat. Anyway. Oke. Kalau kalian pengen beli ini,
Nanti aku akan kasih linknya di description box ya. Ini biasanya dipakai kalau kita mau menggambar atau melukis menggunakan cat air. Jadi kayak ditempel-tempel gini aja, nanti pensilnya hilang. Tapi aku hari ini memakainya dengan geradakan. L itu sama seperti huruf I tadi, bikin aja persegi panjang yang panjang banget tapi dia berdiri gini. Nah, huruf M agak ribet ya, tapi gampang kok sebenarnya. Jadi M itu turun ke kanan dulu, turun dulu dikit karena kita modelnya yang seperti ini kan. Terus bikin lengkung 2 kali, lengkung, lengkung, turun sekalian. Oke, kalau udah ke kanan, bikin lengkung, ke kanan, bikin lengkung, selesai. Ya gampang kan? Ini M. Huruf ini M. Huruf N tentu aja kita diskon aja, jadi kayak gini kan. Jadi kita bikinnya sama, turun dulu ke kanan, ada indentationnya, turun begini, udah kan 1 kali aja, ke kanan, set, seret, udah selesai. Oke. Huruf O juga gampang, bikin O besar, buletan, terus yang kecil di tengah. Selesai deh. K, L, M, N, O, P hampir sama kayak huruf B, tapi gegangnya turun ya. Turun. Oke. Terus bikin huruf D di dalamnya. Mau lingkaran seperti ini juga bisa. Anyway, ini aku sekalian bahas ya. Huruf P kecil itu dia sejajar dengan huruf kecil yang lain. Kakinya turun di bawah. Oke, di bawah. Kalau ini ada di bagian ini ya, ada di sini. Jadi gini. Ini namanya huruf kapital. Aku sudah sering bahas itu. Anyway, kalau kalian membutuhkan informasi lebih lanjutnya, aku akan kasih description. Aku akan kasih linknya di description box. Nanti aku kasih link untuk menuju ke tips menulis rapi. Ini juga di situ ding. Q itu kita bikin perut gendut dulu. Terus hampir kayak G turun, tapi ini kasih garis ke kanan, turun lagi sampai di kedalaman yang sama, baru kasih gini. Oke, yang ini aku pakai bulat ya, karena ini tadi D udah. Ini harusnya dikebalik seperti ini atau ini yang di dalamnya maksudku. Ini berapa garis sih? 2 ya. Oke, segini berarti. R. Huruf S itu adalah huruf yang gampang-gampang susah dibikin ya. Biasanya muridku itu kalau yang kecil-kecil nih kadang suka kebalik begini karena lebih gampang emang. Nah, untuk ini kita harus membiasakan diri ya. Jadi huruf S itu sebenarnya yang sebelah atasnya itu lebih kecil daripada yang bawah gelombangnya. Tapi karena itu amat susah dicapai, apalagi dengan freehand seperti ini, ya sering-sering aja berlatih ya. Saranku cuman itu aja, nggak ada yang lain. Ini menurut aku agak aneh sih, karena mungkin sambil ngomong ya, aku coba lagi. Ya sebenarnya mungkin tidak terlalu berbeda, but anyway. Nah, ini yang aku maksud. Biasanya S yang bagian atas, gelombang atasnya itu lebih besar daripada yang di bawah. Nih, kita buktiin ya. Ini lihat. Bagian sini itu lebih kecil daripada yang bawah. Apakah ada contoh yang lain? Mari kita cari. Bentar ya. Nyari bareng-bareng dulu yang ada ininya. Yang ada huruf kecilnya. Ya, nggak ada guys. Ya udah, kalian percaya aja sama aku. Q, R, S, T. Kita bikin ke kanan dulu. Ini hampir kayak F ya, tapi ini naiknya lurus, kanan turun. Nah, ini kita akan bikin ininya dulu. Berhentinya harus sama ya dengan ini. Terus melengkung ke bawah. Aku biasanya suka dari sini gini sih, gini. Nah, ini menceng. Kita bikin lagi ya. Kalau bisa yang enggak menceng Kak Maria. Oke, siap. Nah, kayak gini. Oke, ininya lurus. Sebenarnya aku lebih suka bentuk yang seperti ini, kayak nggak rapi gitu loh. Sini gede, sini kecil, nggak sama. Karena
lebih dinamis gitu menurut aku. Cuman kalau untuk kerapihan mungkin lebih rapi yang hampir sama-sama ukurannya seperti ini ya. So it's up to you, kalian mau pilih yang mana. Sudah sampai T, sekarang kita lanjut ke huruf U. T, U. Aku biasanya U langsung begini aja, U, asal ukurannya kecil ya, karena huruf besar dan huruf kecilnya itu sama. Atau kalau kalian mau bikin agak beda, kalian bisa bikin seperti ini. Nah, kayak N kebalik ya, ada indentationnya di bawah gini. Jadi kan beda kan, kalau yang ini sudah pasti ini adalah huruf kecil. Oke, T, U, V. V itu juga gampang, kayak huruf A kapital terbalik. Tapi kita bikin ada garisnya di bawah gini dulu ya. Baru yang di dalamnya setelah kita bikin 2 garis ini, bikin seperti V kecil di dalamnya. W. Caranya hampir sama dengan ini, cuman kita ulangin 2 kali ya. Jadi ininya 2 kali, terus bikin huruf W kecil di dalamnya. Atau kalau kalian sukanya yang seperti ini, yang W seperti huruf U2 gini, it's okay too, it's up to you. Oke, aku cuman memberikan alternatif mana yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin menulis block letters seperti ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, boleh kan aku minta tolong untuk di like dulu, dan kalau bisa subscribe aja, karena nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain, aku akan mencoba untuk share pengetahuan yang aku tahu ya ke kalian, supaya mungkin memudahkan kalian. TUVWX. Nah, ini X ini agak tricky ya. Aku akan kasih tahu kenapa dia tricky. Jadi gini. Ketika kita bikin garisnya itu, kita harus memikirkan bahwa garis yang ini itu harus sejajar nih, punya kelebihan kan. Ini karena aku lebih berkonsentrasi, yang ini tadi harus sama dengan yang sini. Jadi yang sini malahan kurang. Terus yang ini juga enggak. Jadinya penceng gitu, karena ini memang huruf yang susah kalau kita mau freehand huruf X. But anyway, kita bisa bikin gini dulu guys. Gimana tadi? Gini. Oke, nih. Nah, gini kan. Jadi dari sini kita trace set. Nah, lebih rapi. Tapi menurut aku ini juga nggak terlalu jelek sih. Memuji diri sendiri guys. Tidak ada yang memujiku. Tuh, nggak jauh beda. Bentar, ini luntur nggak ya? Anyway, ya luntur ya udah gitu kan. Oke, sih nggak jauh beda. Jadi kalau kalian kesusahan untuk bikin langsung, di trace aja dulu. Lagian huruf X jarang dipakai sih menurut aku kalau untuk bahasa Indonesia ya. TUVWX Y Z. Oke, huruf Y. Aku lebih sukanya biasanya huruf Y yang seperti ini. Huruf Y karena ini sudah pasti huruf kecil. Tapi kalau kalian mau bikin versi yang lain, misalnya yang I don't really like, dan membuatnya pun aku juga kurang nyaman ya. Nah, yang seperti ini juga bisa ya. Aku prefer yang ini sih. But anyway, it's all your preference. Mau yang mana yang mau dipakai. X, Y, dan Z ini yang terakhir. Oh, dia terlalu besar ukurannya. Tapi tidak apa-apa karena aku sayang diriku sendiri. Sudah jadi, ini dia huruf A sampai huruf Z. Dan aku juga memberikan beberapa alternatif kalau misalnya kalian pingin bikin yang sedikit berbeda. Kalau kalian masih ada pertanyaan, komen di bawah ya guys ya. Aku tunggu pertanyaan kalian atau tanggapannya, mungkin kalau misalnya kalian mau nambahin pun juga boleh. But anyway, thank you so much for watching. Love, love, love. Stay awesome. Maria signing out. Bye.